dari Nasri Panyalai. Tanya Pak, seorang petugas safety bertindak sebagai apa ketika dalam penyelidikan kecelakaan kerja? Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Nah, ini paling banyak nih teman-teman semua ya. Pertanyaan, Pak, apakah orang safety dijadikan tersangka kalau misalkan terjadi kecelakaan? Nah, ini kalau teman-teman semua sering mendengar ini jadi agak ketakutan ya kalau jadi orang ketiga ya. Nah, intinya gini teman-teman. Kalau teman-teman jadi orang ketiga, pastikan ya, teman-teman sudah mengumpulkan semua dokumen-dokumen terkait dengan implementasi K3 yang ada di lapangan. Jangan sampai kita dijadikan kambing hitam, black god. Jadi, ketika terjadi kecelakaan, kita ini salahin. Tapi ketika kita minta APD, minta helm, rompi sepatu, dianggap sebagai menghambur-hamburkan uang gitu ya. Nah, kalau terjadi kecelakaan, teman-teman ya tetap tenang, teman-teman. Nanti usulkan dibentuk dulu namanya tim investigasi kecelakaan. Atau memang di perusahaan tersebut sudah ada tim investigasi kecelakaan. Kalau perusahaan teman-teman mengimplementasi SMK 3 PP 50 tahun 2012 dengan 166 kriteria atau tingkat lanjutan, harusnya sudah ada 1 atau 2 orang yang sudah berkompeten di sana. Nah, kalau memang belum ada gimana Pak? Ya, dibentuk dulu lah ya. Nanti dicoba disosialisasikan bagaimana menginvestigasi kecelakaan tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman tergabung di dalam tim investigasi ya. Nah, tim investigasi itu biasanya terdiri dari ada siapa yang berwenang di area sana, misalkan di area workshop siapa penanggung jawab workshopnya, terus siapa lagi yang terlibat di sana, supervisornya dan lain-lain yang pada saat terjadi kecelakaan tersebut. Nah, kalau teman-teman sebagai orang ketiga, teman-teman sudah tahu dong ya, apa sih yang harus dikasih lihat, apa sih yang harus ditunjukkan pada saat diinvestigasi. Contoh misalkan jatuh dari ketinggian gitu ya. Teman-teman sudah belum nih memberikan JSA, work permit, APD ada tanda terimanya nggak, prosedur ada nggak, prosedur bekerja di ketinggiannya nggak. Nah, teman-teman harus cek tuh semua. Jangan sampai kita yang dicalain, kan nggak enak tuh. Orang ketiga, kalau jadi kecelakaan, kita lagi yang disalahin. Pertanyaan berikutnya dari Ayub Aditya. Dia tanya gini, Bang Kaci, oh Bang udah Kaci lagi ya. Kaci itu artinya abang ya, kakak ya. Perbedaan teknisi K3 umum dengan operator K3 umum apa ya Bang? Nah, jadi kalau teman-teman semua mengenal istilah operator K3 umum, teknisi K3 umum, dan ahli K3 umum, itu adalah skemanya ahli K3 umum versi BNSP. Jadi ada SKKNI-nya. Kalau di ahli K3 umum Kemenaker tidak ada istilahnya teknisi dan operator. Lalu lantas bedanya apa nih Pak? Bedanya. Nah, kalau di BNSP itu terbagi menjadi 3 level teman-teman. Ya, yang paling bawah itu adalah operator K3 umum. Untuk yang basic, yang teman-teman belum pernah bekerja ataupun belum ada pengalaman gitu ya. Levelnya di operator K3 umum dulu. Lalu nanti kalau teman-teman sudah kerja 3 tahun, sudah ada pengalaman, terus teman-teman meningkatkan kompetensinya lagi, nanti diuji kompetensinya bisa naik menjadi teknisi K3 umum. Lalu teman-teman kerja lagi nih, 3 tahun lagi, kerja lagi, pengalaman lagi lebih dari 5 tahun ya, di bidang K3 ditunjukkan dengan bukti-bukti, dengan pelatihan-pelatihan, dengan jam terbang dan lain-lain, teman-teman bisa mengajukan untuk ahli K3 umumnya versinya BNSP. Nah, yang sering ditanyakan ke saya adalah, apa sih Pak beda ahli K3 umum Kemenaker sama ahli K3 umum BNSP? Bedanya adalah di kewenangannya. Kalau ahli K3 umum Kemenaker, teman-teman dapat kewenangan berupa SKP, ya, surat keterangan penunjukan, sehingga teman-teman bisa menjadi sekretaris P2K3, gitu. Tapi kalau ahli K3 umumnya BNSP, kalau teman-teman belum punya SKP dari Kemenaker, teman-teman nggak bisa jadi sekretaris P2K3. Jadi hanya, ya K3 hanya untuk di internal perusahaan teman-teman semua. Jadi tidak ditunjuk, tidak memiliki kewenangan untuk menjadi orang K3 di sana. Nah, jadi gitu. Jadi, ahli K3 umum Kemenaker itu melekat di perusahaan. Sedangkan ahli K3 umumnya BNSP melekat ke diri sendiri. Maka dari itu, kalau teman-teman resign, kalau ahli K3 umum Kemenaker, SKP-nya menjadi tidak berlaku. Harus diupdate lagi disesuaikan dengan perusahaannya. Tapi kalau ahli K3 umum BNSP, teman-teman resign dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tetap berlaku sertifikatnya ya selama 3 tahun. Tapi setiap 3 tahun harus diperbarui, harus diupdate. Sedangkan kalau Kemenaker, sertifikatnya
selama-lamanya, karena sertifikatnya ahli K3 umum tertulisnya calon ahli K3 umum, ya. Masih calon nih sesuai dengan Kepmenaker 239/2003. Dinyatakan ahli kalau dia sudah punya SKP dan lisensi sesuai dengan Permenaker 02 tahun 92. Oke, pertanyaan berikutnya dari Amirul Gustaf Sumabrata. Dia nanya kayak gini. Bagaimana dengan perusahaan BUMN, perkantoran pusat, apakah perlu SMK 3? Nah, ini pertanyaan ada di video KCD ini terkait dengan kewajiban perusahaan yang harus SMK 3. Nah, teman-teman silakan buka PP nomor 50 tahun 2012, ada di pasal 5. Di situ disebutkan, perusahaan yang wajib SMK 3 adalah perusahaan yang 1. Memiliki pekerja lebih dari 100 orang. 2. Perusahaan yang memiliki pekerja kurang dari 100 orang tapi memiliki potensi bahaya tinggi. Apa aja bahaya tinggi itu? Adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi. Bagaimana dengan konstruksi, Pak? Nah, dengan pabrik, Pak, manufaktur, Pak, dan lain-lain. Nanti dibaca lagi tuh, ada di pasal 16-nya, ya. Di sana disebutkan, ya, ada proses di Permen 26 2014 juga. Selama di dalam perusahaan tersebut, ketika dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Dinas Tenaga Kerja setempat dalam hal ini pengawas, kalau ada yang berpotensi bahaya tinggi, itu diwajibkan SMK 3. Ya. Jadi, Pak, kami perusahaan konstruksi, pekerja kami di bawah 100 misalkan. Kami bukan kerja di pertambangan minyak dan gas bumi. Kami nggak nerapin SMK 3 dong, Pak. Belum tentu. Kalau perusahaan teman semua ada kerennya, ada boilernya, ya kan, ada bahan kimia melebihi nilai ambang kuantitas, ya, atau ada bahan peledaknya, atau pernah terjadi kecelakaan, itu sudah masuk potensi bahaya tinggi, teman-teman, ya. Nah, balik lagi ke sini, pertanyaannya, apakah BUMN perkantoran pusat yang di kantornya di pusat harus SMK 3 juga? Ya, kalau saya saranin ya harus dong, ya. Kenapa? Ya, gimana mau menunjukkan program-program SMK 3 di proyek-proyeknya kalau di kantor pusatnya tidak nerapin SMK 3? Kan aneh gitu loh. Nah, ini sangat penting sekali sebuah kantor pusat, ya, harus menerapin juga SMK 3, ya. Karena kantor pusat yang mengambil semua kebijakan-kebijakan. Contoh aja nih, memilih vendor, ya. Vendor itu harus dipilih, ya, disesuaikan dengan pekerjaannya. Contoh, memilih vendor itu dengan menggunakan tools CSPS. Nah, kalau di kantor pusat tidak menerapin SMK 3, gimana nanti proses untuk seleksi vendornya? Gimana nanti pada saat membuat kontraknya terhadap vendor? Nah, jadi penting sekali perusahaan di kantor pusat pun juga harus menerapkan SMK 3. Semoga membantu.